Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Sunarsi. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Berikut saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang term. Term dalam konteks bahasa dan logika dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang membentuk subjek atau predikat sebuah pernyataan atau proposisi. Term ini merupakan unsur dasar yang membentuk logika dan digunakan untuk menyatakan suatu konsep atau ide dalam suatu pernyataan. Term adalah ungkapan verbal atau bahasa yang digunakan untuk menyatakan suatu konsep, pengertian, ataupun ide. Term sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis, dan di sini saya akan memberikan 3 penjelasan tentang jenis-jenis term. Yang pertama, term universal. Term universal yang mengacu pada seluruh anggota atau suatu kelompok, contohnya semua manusia dalam kategori luas. Yang kedua, term partikular. Term partikular yang mengacu pada suatu anggota atau suatu kelas atau kelompok, contohnya beberapa manusia. Yang ketiga, term kolektif. Term yang mengacu pada sekelompok objek atau koleksi objek sebagai suatu unit, contohnya keluarga, tim, atau himpunan mahasiswa atau jurusan. Pertanyaan kedua, pengertian sesat pikiran dan beberapa jenis sesat pikiran dan cara menghindarinya. Sesat pikiran atau logical fallacy adalah argumen yang seharusnya tidak digunakan dalam berpikir kritis ataupun debat karena mereka biasanya tidak valid atau tidak relevan. Pemahaman tentang jenis-jenis sesat pikiran ini dan cara menghindarinya sangat penting untuk berpikir secara kritis, membuat argumen yang kuat. Berikut beberapa jenis sesat pikiran dan contoh serta cara menghindarinya. Yang pertama, sesat pikiran, hasty generalization. Sesat pikiran ini terjadi ketika kesimpulan umum diambil berdasarkan sedikit atau tidak ada bukti yang cukup. Contohnya, saya bertemu dua orang dari kota X dan keduanya sangat kasar. Orang-orang dari kota X pasti orang-orang yang sangat kasar. Cara menghindarinya, kumpulkan lebih banyak bukti tentang kota X tersebut sebelum membuat kesimpulan umum. Yang kedua, sesat pikiran post hoc. Ini terjadi ketika seseorang mengasumsi bahwa ketika sebuah peristiwa, sebut saja peristiwa B, terjadi setelah peristiwa A, maka peristiwa A ini adalah penyebab terjadinya peristiwa B. Cara menghindarinya, pastikan ada bukti yang kuat untuk mendukung hubungan sebab dan akibat. Yang ketiga, sesat pikiran ad hominem. Sesat pikiran ini terjadi ketika seseorang menyerang karakter atau sifat pribadi lawan daripada argumen mereka. Cara terbaik untuk menghindari sesat pikiran adalah dengan berpikir secara kritis, mengevaluasi argumen dengan hati-hati, dan mencari bukti yang kuat untuk mendukung klaim. Selalu terbuka terhadap argumen yang berlawanan dan berusaha untuk memahami perspektif orang lain sebelum merumuskan pendapat Anda. Pelatihan dalam logika dan berpikir kritis juga dapat membantu menghindari jatuh ke dalam perangkap sesat pikiran.